Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Krisna dengan NIM 206501118 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah SIG atau Sistem Informasi Geografi. Pada pertanyaan pertama yaitu jelaskan SIG dalam dunia nyata. SIG dalam dunia nyata kita ambil seperti permukaan bumi sebagai dunia nyata mempunyai gambaran sangat kompleks, antara lain beraneka ragam jenis tumbuhan atau vegetasi, memiliki keadaan alam yang berbeda seperti gunung, sungai, danau, hutan, perkebunan, sawah, dan lain-lain. Terdapat berbagai jenis bangunan. 4. Terdapat infrastruktur seperti jalan, fasilitas umum, bendungan, jembatan, bandara, dan lain-lain. Dibutuhkan visualisasi gambar untuk mewakili keadaan permukiman bumi dan manajemen informasi geografis melalui SIG atau Sistem Informasi Geografis yang dapat mewakili semua keadaan permukaan bumi. Setelah itu kita masuk pada data spasial. Jelaskan seperti apa data spasial. Data spasial adalah gambaran nyata suatu wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Setelah itu data spasial dapat menyimpan kenampakan permukaan bumi, yaitu jalan, sungai, permukiman, jenis penggunaan tanah, dan lain-lain. Model data spasial dibedakan menjadi dua, yaitu satu model data raster dan kedua model data vektor. Kita masuk pada pertanyaan ketiga, itu bagaimana model data vektor dan model data raster. Model data vektor merupakan besaran yang mempunyai nilai dan arah. Penggambaran vektor berbentuk panah yang menunjukkan arah vektor dan panjang garisnya disebut sebagai besar vektor. Kedua atau B, model data raster. Model data raster merupakan data sederhana yang tersimpan dalam kotak-kotak atau grid yang membentuk sebuah bidang. Kedua, kotak-kotak grid tersebut disebut dengan piksel atau tekstur elemen. Ketiga, posisi piksel dinyatakan dengan baris KX dan kolom KY. Contohnya, gambar yang di-scan, gambar digital, citra dengan format BMP, JPG, TIFF, dan lain-lain. Citra satelit digital atau landa seperti landa dan spot 5 dan lain-lain. Setelah itu kita masuk pada pertanyaan keempat. Contoh model data vektor. Di sini pada gambar pertama ini ada raster di dunia nyatanya ada titik-titik. Kalau misalnya titik-titik itu berarti elemen objeknya itu seperti bangunan tinggi begitu. Dan titik koordinatnya itu dan titik koordinat vektor itu adalah titik-titik juga dia beda dengan gambar yang di bawah dikasih garis untuk penghubung. Kalau untuk bangunan seperti ini dia tidak kasih tanda penghubung. Setelah itu gambar kedua yaitu gambar yang panjang. Ini gambar panjang itu rasa dunia nyatanya gambar yang panjang seperti pada gambar kedua ini, dan elemen objeknya dia itu jalan dan titik koordinat itu digabungkan. Setelah itu pada semoga engkau mendengar doa dan permintaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah
Yang gambar kedua tadi yang panjang ini dia adalah bentuk jalan dengan menambahkan garis penghubung. Pada gambar ketiga ini titik-titik yang bergumpalan, dia itu rasa di dunia nyatanya, terus dia bergumpalan di elemen objeknya ini dia sebuah sungai atau gunung, dan titik-titiknya terhubung satu sama lain dan kembali ke titik awal lagi. Setelah itu di residu nyata gambar keempat ini ada garis yang bercabang. Kalau garis yang bercabang ini dia adalah jalan raya, elemen objeknya jalan raya, dan titik koordinatnya ini dia bercabang lagi dipakai titik-titik dan disambungkan dengan garis. Kelima, gambar dengan abu-abu di luar ini dan warna hitam menggumpal, dia menandakan suatu gunung atau wilayah dengan titik koordinatnya ini dia ini secara melingkar dari ke satu, nanti dari awal dia akan semakin jauh akan semakin kembali ke awal lagi. Seperti itu contoh model data vektor. Setelah itu kita kembali kepada pertanyaan kelima, yaitu jelaskan data non spasial atau atribut. Data atribut disimpan terpisah dari data spasial. Setiap fitur data spasial terhubung dengan tabel atribut, yaitu tabel atribut titik untuk fitur atau vektor titik, tabel atribut garis untuk fitur atau vektor garis, tabel atribut area untuk fitur vektor area. Kita masuk pada soal ke-6 atau terakhir, hubungan data atribut data spasial. Data atribut berisi tentang karakteristik atau keterangan suatu objek. Data atribut dapat berbentuk huruf, angka, tabel, dan diagram. Data spasial merupakan data yang berreferensi geografi sehingga merujuk pada ruang atau lokasi di permukaan bumi. Dengan kesimpulan kalau data atribut itu dia semacam huruf, angka, atau tabel dan diagram. Kalau data spesial itu seperti ruang atau lokasi di permukaan bumi. Dan di sini ada contoh gambar. Untuk lebih jelasnya lagi, di sini ada contoh gambarnya. Seperti di sini ada gambar peta. Gambar peta ini di dalamnya ini ada angka dan menunjukkan permukaan bumi. Seperti itu contohnya. Jadi hubungannya itu kayak hubungan atribut, dia itu saling terhubung karena misal kita melihat peta ini kan ada ada gambar permukaan bumi dan ada nama-nama kota atau provinsi, kecamatan. Seperti itu. Ya, itulah penjelasan dari saya. Jika ada salah kata dari saya ucapkan mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.